Selamat siang. Saya atas nama Ricardo Jeprintobe, NIM 23030-104, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku Sosiologi Komunikasi yang kelima. 1. Media sosial untuk komunikasi strategis. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial biasa untuk penggunaan pribadi, tetapi juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kami melihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi lupa bagaimana hal ini dipandang dari perspektif lain. Di media sosial perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan berinteraksi dan membuat konteks yang mendidik dan memberitahu audiens profesional tentang tingkat keahlian dan kepemimpinan pemikiran, tetapi juga menginginkannya cukup pribadi sehingga tidak dianggap sebagai robot. 2. Platform media sosial mana yang harus digunakan. Memiliki platform yang tetap untuk peran yang bergantung pada beberapa faktor. Pertama, dari terpenting, yang tidak punya berada di setiap platform, seperti yang disajikan di Facebook, masih menjadi media sosial paling populer. Platform media dengan 1,4 miliar pengguna aktif harian dan lebih dari 25 karyawan per Desember 2017. Facebook menurut 2018 diikuti oleh Instagram, Pinterest, LinkedIn, dan Twitter. Namun seperti semua orang laporkan tentang media sosial, begitu konteks dipublikasikan, itu sudah usahakan daya tarik dari dalam komunitas dan masyarakat. Bekerja di media sosial bisa sangat mengajikan, namun menuntun dan perannya terus berubah secepat platform maya. Neil dan Morty 2015 mengeksplorasi perubahan dan tugas yang terjadi untuk media sosial ahli strategis dan pembahasan berbagai tugas, pengalaman, dan harapan yang dihadapi para profesional di mereka peran. Tugas ini berkisar dari menangani masalah komunikasi hingga menguji teknologi baru, dan bahkan membahas pentingnya memahami pengumpulan dan analisis data yang muncul dari platform ini. Menjabatani sains dan praktek media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjajahi jaringan hubungan dan bagaimana individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online. Memahami dasar-dasar mengapa orang berperilaku, berbagai cerita dan konten, dan berbagai informasi secara publik dan pribadi memberi para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi tanpa menciptakan kembali roda. Di sisi lain, mengeksplorasi kemungkinan kreatif untuk mengubah wawasan ini menjadi langkah dan strategis.
Yang kelima, apa yang dapat diberitahukan sains tentang media sosial. Para peneliti yang telah menjelajahi media sosial dalam karyanya telah menggunakan berbagai teori yang berbeda kerangka kerja untuk membantu menjelaskan dan memprediksi mengapa sikap, perilaku, tindakan tertentu diambil secara online, seperti teori dialogis. 6. Bagaimana media sosial seperti praktik. Sementara bagian sebelumnya membahas secara singkat aspek sains penelitian atau teori driven, media sosial itu penting juga untuk mencatat area. Di sisi lain mata uang media sosial, memahami eksekusi kreatif adalah area yang diasosiasikan kebanyakan orang dengan media sosial, tetapi setiap platform memiliki tujuan strategis di balik setiap area. Kreativitas. Tuntutan untuk mencari kreativitas saat ini di media sosial menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa kreativitas di sana tidak ada desas-desus, kegembiraan dan percakapan dari mulut ke mulut yang memicu pemirsa untuk berbagai konten. Alat baru, perangkat lunak, dan orang-orang bergabung dengan media sosial yang meningkatkan standar untuk mengambil ide yang akan dianggap baik di titik waktu lain dan ke tingkat berikut, seperti orang biasa berbagi dan membuat, tetapi konteks untuk unik. Pengambilan keputusan yang diinformasikan. Calabrese of Physiology adalah tentang perhitungan kreativitas, data, dan wawasan untuk media sosial. Kreativitas dapat disebarluaskan dari atas ke bawah, organisasi ke publikasi utama. Tetapi ada juga aspek kreativitas bersama, kreativitas di mana Anda dapat menggunakan komunitas untuk membantu berbagi, bertukar pikiran, dan menemukan konten, cerita, atau cara orisinal untuk mendekati suatu ide. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk memilih satu organisasi atau mereka menceritakan sebuah kisah, tetapi juga menciptakan percikan bagi orang lain agar termotivasi untuk berpartisipasi dan berbagi ini percakapan dan cerita dengan orang lain. Dalam hal inovatif untuk berkreatif dengan konteks kampanye, dan mereka tertentu telah berhasil menerapkan ini dengan sangat baik. 9. Dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Apakah etika itu? Etika adalah seperangkat pedoman dan prinsip moral yang memengaruhi perilaku dan interaksi kita. Memiliki satu set kode etika perilaku sangat penting ketika mengeksplorasikan bagaimana bereaksi dan menanggapi berbagai situasi yang mungkin muncul saat kita bekerja di media sosial. Panduan ini membantu kami membedakan antara apa itu salah dan apa yang benar. Seringkali orang memiliki seperangkat nilai yang mereka pegang teguh dan rasakan penting bagi mereka untuk diikuti. Prinsip-prinsip etika ini dapat berupa perilaku dan tindakan pribadi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam lingkaran profesional. Semua organisasi profesional perilaku, hubungan masyarakat, pemasaran, jurnalisme, komunikasi, dan disiplin tambah memiliki kode etika profesional yang harus diikuti oleh anggota mereka
bekerja dan berlatih di lapangan. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa menyampaikan dalam review buku kelima. Terima kasih.